Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajarnya masih secara daring. Sebelumnya jangan lupa mengisi daftar hadir di link Google Form yang udah Ibu siapkan di WhatsApp group. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kemarin, yaitu tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Apakah ada yang masih ingat kita kemarin membahas tentang apa saja? Nah, coba Mas Sony sebutkan apa saja yang kita bahas pertemuan kemarin. Nah, betul sekali. Kemarin kita membahas tentang yang pertama, pengertian khutbah, dakwah, dan tabligh. Yang kedua, rukun khutbah. Yang ketiga, praktik khutbah. Nah, sebelum kita memulai pembahasan selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan kembali pembahasan pada minggu kemarin? Nah, silakan Mbak Emi. Ya, benar sekali. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali secara singkat pengertian dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Pengertian dari khutbah secara bahasa adalah peringatan atau pembelajaran dalam kegiatan ibadah, sedangkan secara istilah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pengertian dari tabligh secara bahasa artinya adalah menyampaikan secara lisan. Secara istilah adalah menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditunjuk untuk manusia. Nah, dari dakwah pengertiannya adalah dakwah secara istilah adalah mengajak kepada hal tertentu. Secara istilah adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok untuk beriman kepada Allah sesuai dengan akidah atau keimanan, syariah, hukum, dan ajaran Islam. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini meliputi yang pertama, memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi meliputi yang pertama, mampu memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, mampu mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, pembelajaran kita kali ini meliputi yang pertama, sunnah khutbah. Yang kedua, adab sholat Jumat. Yang ketiga, adab dalam berdakwah. Yang keempat, tujuan berdakwah. Yang kelima, strategi berdakwah. Yang keenam, persamaan dan perbedaan khutbah dan dakwah. Lalu, apa saja sih sunnah khutbah? Nah, sunnah khutbah yang pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Yang keempat, khatib hendaklah memperpendek khutbahnya. Jangan terlalu panjang, sebaiknya salat Jumatnya saja yang diperpanjang. Yang kelima, khatib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, khatib menerbitkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin.
Nah, apakah dari sini ada yang dipertanyakan? Ya, silakan Mbak Siska. Nah, pertanyaannya dari Mbak Siska, mengapa khutbah penting dilakukan? Ibu akan menjawab, jadi peranan khutbah di sini menjadi sangat penting, apalagi khutbah menjadi saran untuk membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah juga memiliki kedudukan agung dalam Islam, sehingga sepatutnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Mbak Siska, apakah sudah paham? Alhamdulillah. Yang selanjutnya, adab sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Maka dari itu, hindari hadir sesudah khatib sudah berada di atas mimbar dan sudah berkhutbah, karena jika itu dilakukan, sholat Jumatnya tidak dicatat. Yang kedua, membiasakan mengisi saf terdepan yang masih kosong, lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khatib naik mimbar. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan berbicara termasuk menegur jamaah lain, apalagi mengantuk atau tidur, akibatnya menjadi sia-sia, termasuk tidak memahami isi khutbah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Idza qulta li sahibika yaumil jumu'ati anshid wa imami yahtubu faqud lagauta. Yang artinya, apabila Anda berbicara meskipun bertujuan baik kepada temanmu saat pelaksanaan sholat Jumat, diamlah padahal imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka Jumatmu sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, adab dalam berdakwah. Ada beberapa adab atau etika dakwah yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif atau damai dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. Yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik, uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah harus dilakukan dengan mujahadah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya, tujuan berdakwah. Tujuan berdakwah adalah merayu dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan atau tauhid akidah. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berakhlak mulia yang tolak ukurnya dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya bahwa tujuan dakwah adalah mengajak segenap manusia keluar dari jalan kesesatan yang dimurkai menuju jalan yang benar.
benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum materi selanjutnya kita breaking terlebih dahulu ya, supaya kalian tidak ngantuk. Pasti sudah pada ngantuk ya. Breaking kali ini tepuk pagi, siang, dan malam. Jadi arahannya itu ketika ibu mengucapkan pagi, anak-anak tepuk 1 kali. Contohnya pagi, pagi. Lalu ketika ibu mengucapkan siang, lalu anak-anak tepuk tangan 2 kali. Siang, siang. Lalu ketika ibu mengucapkan malam, tepuk tangannya hanya setengah karena orang-orang pada tidur. Malam, malam. Baik, mari kita mulai. Nanti pasti akan kelihatan siapa yang ngantuk, siapa yang tidak ngantuk. Pagi, siang, malam. Ayo, Mas Doni tidak fokus ya. Baik, kita akan lanjut materi selanjutnya. Yang selanjutnya, strategi berdakwah. Prinsipnya, dakwah itu dapat menggunakan strategi yang beraneka ragam sesuai dengan objek dakwah. Berdakwah harus berpatokan kepada Quran surat An-Nahl ayat 125. Adapun dakwah secara formal menggunakan aturan-aturan atau ini tidak baku sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, antara lain mengucapkan salam yang dibarengi dengan membaca hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, isi terdiri dari maksud dan tujuan dakwah. Sasaran dakwah, objek dakwah adalah yang didakwah, artinya orang yang diajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar meningkatkan kualitas iman dan takwanya serta kembali ke jalan kebenaran dan kebaikan. Objek dakwah mencakup seluruh manusia, tak terkecuali isi pendakwah itu sendiri. Yang selanjutnya, materi dakwah. Umumnya materi dakwah mencakup 4 hal, yaitu akidah atau keimanan, syariah atau hukum, akhlak, perilaku, dan muamalah, hubungan sosial, yang kesemuanya berlandaskan Al-Quran, hadis, dan rujukan lain yang memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang selanjutnya, penutup. Yang selanjutnya, persamaan dan perbedaan khutbah dan dakwah. Persamaan khutbah dan dakwah. Yang pertama, sama-sama menyeru manusia untuk menjalani kehidupan yang benar sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keduanya mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah, lengkap, dan utuh. Yang ketiga, keduanya mengingatkan bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh dari ketaatan. Sebaiknya kegagalan dan terpuruknya hidup diperoleh dari kemaksiatan. Yang keempat, sama-sama memberi kabar gembira atau basyiron, bahagia, sukses, surga kepada yang bertakwa dan ancaman kepada yang ingkar atau ziron, gagal, sengsara, neraka. Perbedaan dari khutbah dan dakwah. Yang pertama, khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Yang kedua, khutbah tempatnya di masjid atau tempat yang memungkinkan dilaksanakan sholat Jumat atau di lapangan bagi syalat Idain. Sedangkan dakwah dapat dilakukan di mana saja. Yang ketiga, khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja. Yang keempat, khutbah medianya terbatas pada mimbar dan sound system, sedangkan dakwah dapat menggunakan media apa saja. Pada hari ini Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, berikan contoh cara menyampaikan pembukaan dalam berdakwah yang benar. Yang kedua, jelaskan hal-hal yang disunahkan dalam khutbah. Nah, jangan lupa dikerjakan ya.
Sekian dari saya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.